Box to Box Media Network. Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing gimana caranya agar tim kita bisa fokus mencapai visi misi kita. Jadi, tim kita bisa memberikan effort terbaiknya agar usaha kita atau tim kita bisa mencapai tujuan utamanya. Dan ini adalah sebuah pertanyaan dari Mbak Nurul Badriyah ya, yang masuk lewat DM Instagram, di mana dia berkata seperti ini. Kak, makasih ya. Tiap hari denger podcast kakak. Dulu yang pemalas, sekarang lebih semangat lagi. Wah, mantap nih ya, lebih semangat sekarang. Lalu, Kak mau tanya, gimana caranya handle tim supaya fokus sama misi, visi usaha kita, sedangkan tim kita itu ada yang kuliah, kerja, jadi fokusnya itu bercabang. Belum maksimal memberikan karyanya untuk usaha kita. Gimana ya Kak cara handle-nya? Makasih Kak. Oke, pertanyaan yang bagus tentang leadership ya. Gimana caranya agar membuat tim kita fokus sama misi visi usaha kita. Ya, dia memberikan effort terbaiknya untuk usaha kita gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, untuk bisa membuat tim kita bisa full fokus ya, full effort untuk usaha kita atau untuk tim kita, yaitu adalah kita sebagai leader itu harus kenal betul nih sama tim kita. Kita harus tahu dulu apa kebutuhannya, apa keinginannya, apa goalnya ke depan, apa yang dia suka kerjakan, apa yang dia nggak suka kerjakan. Nah, itu kita harus tahu betul nih. Jadi, kalau mereka merasa usaha kita atau di tim kita ini dia melakukan apa yang dia sukai dan dia nyaman di tim kita, dia akan full fokus, dia akan berkarya dengan optimal. Tapi bayangin kalau orang berada di pekerjaan yang dia nggak suka, akhirnya dia juga nggak bekerja dengan optimal gitu ya. Maka dari itu, sebagai leader kita harus tahu betul tentang tim kita, tentang personal tim kita, harus kenal mendalam dengan mereka kayak gitu ya. Nah, itu memang sebuah tugas dari seorang leader. Saya pun juga pernah nih dulu ketika di Surabaya, ketika saya memang lagi usaha sendiri gitu ya, di bidang training dan ghostwriting dan lain-lainnya gitu ya. Dulu saya juga pernah punya karyawan yang lagi kuliah gitu, dan memang dari awal sudah memiliki kesepakatan gitu ya, dari apa tugas-tugasnya, terus kompensasinya seperti apa, sudah deal di depan kayak gitu. Dan sambil di prosesnya saya mengenal dia lebih dalam. Apa sih yang dia suka? Oh, ternyata dia suka tuh terkait desain, terkait videografi dan lain-lainnya. Lalu akhirnya yang saya lakukan adalah, oh dia ternyata lebih suka seperti itu tuh. Ada kreativitasnya di sana, dan ya saya libatkan lebih dalam. Jadi ketika training, saya minta dia untuk record video, bikin slide yang bagus, lalu dia juga saya kasih tugas untuk record saya bikin YouTube video dan lain-lainnya. Jadi memenuhi apa yang dia suka, dan akhirnya dengan kolaborasi itu banyak project-project yang berhasil seperti itu. Nah, jadi sebagai leader, kita harus bisa tahu nih, apa sih talent dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, dan cocokkan hal tersebut dengan pekerjaan yang kita berikan saat ini. Oke, saya juga punya karyawan juga ada waktu itu. Dia memang untuk dari desain dia agak kurang gitu ya, tapi dia punya satu kemampuan operasional yang baik. Dia adalah pelaksana yang baik, dan dia senang nulis waktu itu. Dan akhirnya dia juga saya berikan tugas untuk bermacam-macam ya, dari persiapan training, operasional, sampai karena saya melihat dia punya talenta, saya juga ngerti bahwa dia suka menulis, ya saya kasih tugas juga, dia bikin konten, bikin artikel. Waktu itu saya ada project ghostwriting, dia juga saya libatkan untuk menulis buku, sampai akhirnya buku tersebut jadi, dan ya lumayan gitu ya, bisa bagi hasil juga waktu itu. Dan itulah yang kita harus lakukan sebagai leader, yaitu harus kenal betul apa sih goalnya mereka, apa sih kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, apa talenta mereka, apa yang nggak dia suka, dan berbagai macamnya. Dan pastikan pekerjaan yang kita berikan itu bisa memenuhi talenta dia, apa yang dia suka, dan hal-hal yang setelah kita kenal lebih dalam. Mungkin nggak 100% fit gitu ya, pasti ada yang hal-hal yang dia nggak suka harus kerjakan, pasti juga ada kayak gitu ya. Dan sampai sekarang pun kita semua pasti ketika bekerja pun juga pasti ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai, tapi seenggaknya kita bisa mengenal dan make sure sebagian besar apa yang kita berikan tugasnya itu bisa memenuhi ya, sebagai sarana dia bisa aktualisasi diri, memenuhi apa yang dia punya, apa kebutuhannya, needs-nya, talentanya,
dia bisa aktualisasi diri di pekerjaan yang kita berikan. Oke, jadi simple aja untuk Mbak Nurul. Jadi saran saya adalah Mbak Nurul bisa ngobrol dengan mereka untuk menggali apa sih goalnya dia ke depan, apa sih yang dia suka, apa sih talentanya, apa sih yang dia nggak suka kerjakan, dan lain-lainnya. Lalu pastikan pekerjaan yang kita berikan untuk dia itu bisa menjadi sarana untuk dia bisa mengaktualisasikan diri untuk bisa berkarya di sana. Oke? Mungkin itu ya jawaban saya untuk bagaimana membuat karyawan bisa fokus dengan visi misi kita. Jadi kita harus kenal dan setelah itu mengkaitkan bahwa pekerjaan kita itu bisa sebagai tempat dia bisa aktualisasi diri, mengerjakan apa yang dia suka, talentanya, dan berbagai macam hal lainnya. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu juga bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Dan pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast ini. Oke? Thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.